Halo, assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aril. Siap, siap. Sehat-sehat Mas Aril ya? Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Siap Pak Anto. Ya, Gimana kondisi Semarang Mas Aril? Sehat-sehat semua ya di Semarang ya? sehat-sehat. Semua sehat Ya. Pak Anto. Betul Mas Aril. Ya, ya. Pak Anto, mengulang lagi Pak tentang yang pemain-pemain asing ya, terutama yang di putaran kedua. Kayaknya masih banyak yang kurang puas ini Pak. Gimana nih Pak? Masih ada yang masih kepikiran lah istilahnya dengan mantan kita yang lama. Gimana tuh Pak? Iya betul. Jadi gini Mas. Ya terima kasih. Jadi Pak Anto juga mengakui, Pak Anto itu juga manusia, ada salahnya juga. Jadi pembelian Wallace ini bagi Pak Anto juga tidak sempurna. Ya saya bisa memahami. Tapi berkaca dari pengalaman ini, saya yakin besok putaran berikutnya, makanya saya nanti akan mengundang sama adik-adikku semuanya, baik Senai, Panser dan seluruh masyarakat. Pak Anto tidak akan jatuh yang kedua atau ketiga kalinya. Saya jamin tidak akan jatuh. Pak Anto nanti, saya sudah ngomong sama manajemen kita, sekarang tidak perlu beli lewat video-video itu, kehapusan brosur atau apa. Memang setuju, benar apa yang disampaikan itu. Jadi nanti kita juga akan operasi senyap, akan berburu pemain-pemain yang ada di Indonesia yang sudah punya talenta ini, sudah enggak apa-apa, mahal enggak apa-apa. Yang penting punya ciri khas dan mau memajukan PSIS. Ini yang Pak Anto doktrinkan sekarang ini kepada manajemen. Jadi nanti Pak Anto yang di garda terdepan untuk pembelian pemain asing ini. Jadi adik-adikku nggak usah perlu khawatir, tapi yang jelas sekarang ini mohon dukungannya, mohon doanya supaya 8 pertandingan ini kita bisa memetik poin dan membuat Pak Anto nyaman, bisa tidur, tidak terganggu dengan degradasi dan apapun itu. Ujung-ujung mak jegagik. Ujung-ujung mak jegagik itu Pak Anto ya. Ya sekarang operasi senyap Mas, harus operasi senyap lah. Nanti Pak Anto nggak berani ngomong-ngomong, tapi sekarang Pak Anto hanya menyiapkan dana besar gitu aja nanti ke depannya Mas. Ya Pak. Tapi Pak, gini Pak, kayaknya masih banyak yang pengen tahu ya, kenapa sih sebetulnya atau apa sih yang mendasari manajemen di awal putaran kedua tidak mendaftarkan gitu Bruno Silva. Kenapa sih Pak kira-kira? Mungkin Pak Anto bisa memberikan sedikit informasi. Ya jadi gini Mas, ya mungkin ini sudah dijelaskan dengan manajemen yang lain. Jadi Pak Anto ini hanya menggaris bawahi ya. Jadi secara aturan dari PSSI ya, bahwa kita hanya boleh menggunakan 4 pemain asing. Salah satunya 1 dari Asia. Sementara kita kan dengan Flavio ini kan kita di perjanjian di agreement dengan FIFA kita ini kan harus tetap memakai Flavio, makanya kan Flavio itu harus kita datangkan. Akhirnya kan ada 5 pemain asing ya, 5 pemain asing dengan datangnya Wolves ini ya. Dari manajemen ini juga ada rapat internal, terus juga kita bisa masukkan dengan pelatih. Dari hasil rapat bersama ini ada plus minusnya yang harus kita antisipasi. Ya, antisipasi gimana kalau kita memilih ini atau memilih ini dari rapat tersebut muncul rekomendasi bahwa kita harus memasang Flavio back, Flavio Junior ya. Akhirnya karena Wolves ini juga sudah datang, Jonathan juga slot Asia, Willis defender juga di belakang juga perlu. Akhirnya suatu keputusan ya. Memang keputusan itu kadang-kadang pahit ya, tapi ini yang Pak Anto sampaikan lagi, ini berkaca dari pengalaman ini, Pak Anto akan belajar ke depannya. Makanya akhirnya kita memutuskan Bruno Silva ini kita parkirkan. Pertimbangannya ada beberapa. 1, pengen memberikan pembelajaran kepada Bruno Silva. 1, dia itu biar menghormati bahwa lambang dada itu lebih ini. Yang kedua, Bruno Silva itu waktu itu Natal sudah kita izinkan pulang ya, tapi karena dia datangnya itu mepet, itu perlu waktu lagi untuk adaptasi, itu perlu waktu lama lagi. Ada dari beberapa faktor inilah yang membuat manajemen memutuskan bahwa oke lah, akhirnya kita memasang Flavio back junior, Bruno kita tetap jadi skuad PSIS.
Bruno tetap jadi sampai sekarang pun Bruno masih tetap skuad PSIS. Pak Anto masih Oke. menyayangi Bruno. Itu Mas. Oke. Artinya banyaknya spekulasi kan kemarin, Pak. Tapi kalau sekarang Bruno udah di Brasil atau di Semarang, Pak? Kembali ke Brasil atau masih di Uh, Semarang ini? Bruno sekarang sudah pulang ke negaranya ya, tapi untuk masalah sistem administrasi dan penggajian tetap jalan terus, dan Bruno statusnya masih miliknya PSIS Semarang, karena Bruno masih Oh, kontrak dengan kita. Jadi untuk adik-adikku nggak usah khawatir, ini juga bahan baku untuk evaluasi saya ke depan, apakah nanti Bruno dan sebagainya ini, mana-mana ini nanti kami yang sekarang ini sama manajemen yang akan jangan sampai terulang lagi kesalahan seperti itu, Mas. Demikian, Mas. ya. Pak Anto, selanjutnya Pak, kompetisi di Bali, Pak ya. Ini kan Iya. selain masalah PCR gitu, terus ini kan jadwalnya juga lain daripada musim-musim sebelumnya gitu loh, Pak. Cuma 3 hari jeda, 4 hari jeda. Ini kan artinya capek banget gitu loh buat pemain. Gimana Pak? Iya. Menurut Jangan. Dan Iya. kira-kira apa yang dilakukan manajemen untuk artinya biar mood para pemain PSIS Semarang, mental para pemain PSIS Semarang tetap bisa terjaga gitu loh Pak. Artinya mereka ini kan Iya. kelebihan ya dan juga. Ya, baik, Mas. Memang bubble to bubble ini memang sangat berat sekali ya, Mas. Apalagi di Bali ini COVID Omikronnya tinggi ya, Mas ya. Jadi Ya, kemarin itu kita kan sudah harus mengikuti protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, mereka harus dikarantina yang kena, mereka yang tidak itu tetap latihan hanya di hotel. Memang agak berat semua ya, tidak, tapi tidak PSIS semuanya seperti itu. Jadi memang dilematis. Jadi saya bisa memahami itu, Mas. Jadi mereka-mereka ini dengan keterbatasannya yang ada karena kondisi kondisi pandemi karena Omikron ini ya kurang optimal, kurang maksimal, Mas. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang penting dari gizi, dari nutrisi makan, mereka kemarin sudah kami tekankan juga untuk disupport supaya mereka itu juga badannya atau kebugarannya siap, Mas. Demikian, Mas Aril. oke. Baik Pak Anto. Ya, Pertanyaan selanjutnya Pak. ya, PSIS Semarang masih punya 8 pertandingan termasuk besok Lampurnya. Gimana Pak ya. target PSIS Semarang dan seandainya nih Pak ya finish di luar target ya 5 besar kalau Ya. tidak salah pada awal musim. Gimana Pak menurutnya? Ya, ya, saya melihat performanya yang 8 pertandingan kalah apa draw sama kalah ini, saya harus menerima realita ya, Mas ya, menerima realita bahwa 5 besar ini sangat-sangat berat sekali. Tapi tidak apa-apa. Ini kan target awal saya tahun memasuki tahun pertama masuk PSIS, saya nggak boleh muluk-muluk. Tapi tahun depan kan targetnya akan saya tinggikan lagi. Tapi tidak apa-apa. Ini kan saya baru penjajakan di dunia olahraga. Tapi yang jelas saya sudah bisa melihat bahwa sepak bola ini juga perlu keseriusan, perlu harus uang besar dan perlu juga kita harus mendalami langsung. Nah, itu Mas, itu yang harus kita. Tapi saya yakin kok Mas, mungkin tahun depan saya bisa dengan optimis untuk membawa PSS ini lebih baik lagi, Mas. Oke, siap Pak Anto. Pak Anto tadi ketinggalan minta statementnya dengan Pak tentang performa PSIS di bawah Dragan juga Novik ya. Untuk coach Dragan sendiri, bagaimana Jangan menilai coach Dragan selama kembali lagi ke PSIS? Iya, saya ini secara pribadi juga mempertanyakan ya sama coach Dragan ini ya. Coach Dragan ini dari 8 pertandingan ini belum memberikan poin ya, memberikan poin 3 ya bagi saya. Jadi karakteristiknya yang Persiraja aja ya, sama Persiraja aja, di luar Persiraja ya. Karakteristiknya yang dulu seperti di Piala Menpora ini ada sesuatu yang missing ya, ada yang hilang nih. Makanya tadi malam juga saya sampaikan ke manajemen, kita diskusikan. Why, kenapa ini ada sesuatu karakter si Dragan ini hilang di sini. Makanya besok manajemen ke sana ini untuk menggali lebih dalam, Mas. Kenapa? Karena komposisi pemainnya kan tidak beda jauh, hanya kehilangan Bruno aja kan, sama tambahan Flavio.
sama Ya, Fredian Ucil aja ya. Tapi kok kenapa performanya drastis? Karakteristik seperti Dragan yang dulu itu hilang. Kenapa? Ini yang menjadi apa PR bagi manajemen. Makanya besok kita ke Bali itu, Mas. Demikian, Mas. siapa? Artinya kalau kita mau tanya evaluasi besar-besaran mungkin belum pas ya Pak ya, karena harus rapat dulu dengan manajemen yang lain gitu. Iya, betul, betul, Mas. Ya, Betul. ya. Pak Anto, untuk musim depan gimana Pak? Kira-kira sudah ambil ancang-ancang untuk mungkin bagaimana ini nanti ke depan di Iya, musim 2022 ya, 2023. iya. Tapi yang jelas, yang sudah saya sampaikan tadi, Mas, saya akan diem dulu operasi senyap seperti Mas Yoyo. Tapi saya akan membuat kejutan-kejutan juga. Tapi tidak Gitu. perlu saya sampaikan dulu. Nanti saya di Maidu lagi nanti. Saya tak kerja dulu. Saya diberi kasih kesempatan kerja dulu. Nanti setelah hasilnya bagus, baru kita sampaikan. Saya takut keblondrok lagi nanti. Keblondrok. Iya, takut keblondrok lagi. Pengalaman bagi Pak Anto. Jadi masukan-masukan dari adik-adik ini sangat berharga bagi Pak Anto. Jadi untuk menentukan langkah awal berikutnya. Demikian, Mas. Siap. Tapi ada clue nggak Pak? Kira-kira sedikit aja. Belum ya? Iya. Clue. Gimana? Ada clue nggak Pak? Kira-kira Pak? Clue untuk mendatangkan pemain baru mungkin belum ada ya? Sudah Ada lah, Mas. Sudah di targetnya Pak Anto. Yang tahu ini Pak Anto, Mas Yoyo sama Tuhan, Mas. Wah, siapa? Kita Nah, tunggu itu. ya Pak ya. Iya. Iya. Yang Pak tahu Anto, kalau ketiga ini, ya. Mas. Oh gitu, oke siap. Pak Anto, kalau Tapi yang jelas, musim halo. Tapi yang jelas kita tetap tahun ini akan berburu. Pak Anto bangun kantor megah aja siap, apalagi mendatangkan pemain. Tapi yang jelas kalau ini nanti kayak kemarin lah ya di jeda kompetisi kita ini sudah berburu kita ini. Tapi karena waktunya mepet dan Pak Anto kan belum pengalaman sama itu ya masuk ke dalamnya. Itu yang membuat kita ini keduluan tim-tim yang lain. Akhirnya ya dapat dari Liga 2 dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Ini kita lebih prepare. Jadi kita sudah mulai prepare ini berburunya, Mas. Tapi di sini kita tidak boleh ngomong dulu, tidak boleh bicara dulu siapa target dan siapa tidak boleh. Tapi yang jelas Pak Anto sendiri sama Mas Yoyo yang akan berburu langsung ini. Lewat talent scouting, Mas. Untuk Stadion Jatidiri bisa digunakan ya Pak ya musim depan? Iya, terima kasih Mas. Jadi Jatidiri insya Allah bisa. Sudah kemarin kita sudah manajemen sudah diundang sama Dispora Jateng untuk menyaksikan lampunya, tinggal finishing sudah sisanya. Sekarang ini kita akan menunggu regulasi dari PSSI nanti home and away lagi enggak atau pertandingannya gimana. Lalu kalau ada lampu itu nanti misalnya home and away atau apapun, saya juga akan segera merapat ke Pak Kadispora, lalu ke Pak Gubernur untuk menemui beliaunya untuk minta izin memakai Stadion Jatidiri. Supaya nanti Stadion Jatidiri ini menjadikan home tim tercinta PSIS Semarang, Mas. Untuk pengelolaannya nanti apakah cuma buat main atau mungkin kayak seperti di Bali itu Stadion Dipta, kan di tempat di sana ada kafe juga, ada tempat penjualan merchandise. Kayak gitu juga nggak Pak? Atau cuma sebatas nanti untuk tempat pertandingan resmi aja di Liga 1? Oh, nanti gini Mas, makanya nanti kami menunggu dari diskus dengan Pemprov ya, Pemprov Jateng ya. Ya, Pemprov Jateng itu mekanisme gimana? Saya hanya main untuk setiap pertandingan aja atau saya nyewa? Ini yang belum formulasinya karena saya bisa memahami Pemprov Jateng ini kan masih menyelesaikan kekurangan-kekurangan fisiknya. Saya tahu mereka kan sekarang ini belum berani mendilkan atau menawarkan ke kita karena juga mereka masih belum final, belum finish ya pekerjaan fisiknya. Nanti kalau sudah sama finish fisik pasti kita akan diundang. Tapi saya sangat berterima kasih sama Pak Gubernur, Pak Ganjar karena beliaunya yang pertama kali mengeluarkan statement bahwa PSIS nanti main di situ. Itu suatu poin sekali pada kami ya, kelegaan yang sangat mendasar ya Mas ya, karena tahu sendiri sebelum saya masuk ke PSIS itu
kita kan mainnya muter-muter ya di Sleman, di Magelang, di Kendal dan sebagainya. Ini suatu keberkahan sekali. Nah, itu menambah semangat kami untuk mengejar target di tahun depan dan untuk berburu pemain, Mas. Demikian, Mas. Siapa? Oke, Pak. Bicara musim depan, Pak, target gimana, Pak? Urusan Pak Anto juga bicara target. Bagaimana target musim depan? Target itu berbanding lurus dengan perburuan pemain ini, Mas. Nanti kalau nanti Pak Anto itu sudah misalnya jagonya itu api-api, Pak Anto baru ngomong kan gitu. Pak Anto sudah siapkan dana, tapi yang jelas sekarang ini Pak Anto tidak mau keblondrok lagi. Makanya baik, Pak. kita mau nyari pemain-pemain yang top-top dulu atau sesuai dengan keinginan pelatih. Makanya nanti pelatih akan kita libatkan. Jangan sampai nanti kita pelatih tak sodorkan pelatih Pak, misalnya kalau kita nanti pakai Dragan, udah kamu pilih apa pemain-pemain mana, striker mana yang harus kamu gunakan. Supaya nanti ketika ada permasalahan internal atau penurunan prestasi jangan menyalahkan manajemen. Karena yang memilih Dragan sendiri kan gitu nanti. Jadi nanti yang utama Dragan tak suruh milih. Aku pengen beli X, beli ini kan gitu nanti. Salah satunya nanti seperti itu, Mas. Oke, mungkin begitu aja mungkin Pak Anto. Ini kita disaksikan 500 view nih kayak. Ya. Pak Anto, terima kasih banyak waktunya malam ini. Ya. Ya, Mas, terima kasih. Jaga kesehatan semua. Salam hormat untuk seluruh warga Semarang dan Jawa Tengah, Mas ya. Ya. Selamat malam Pak Anto.